Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Sabtu 5 November 2022, saya Pendeta John Patar Situmeang bersama Saudara Cevi Aldo mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur ya Allah atas penyertaan-Mu sepanjang malam dalam tidur kami, hingga pagi ini kami bangun dengan nafas kehidupan dan kekuatan baru yang Engkau berikan. Dan sebelum kami melakukan kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami datang ke hadirat-Mu bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman-Mu. Hati dan pikiran kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga dimampukan untuk memahami firman-Mu, serta setia melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 dengan tema orang benar hidup percaya dengan mengedukasi orang sombong. Firman Tuhan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dari bacaan tadi, mari kita bersama menggali kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dua karakter manusia dalam nas ini. Orang yang membusungkan dada atau sombong dan orang yang benar. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan kedua karakter tersebut? Orang yang membusungkan dada atau sombong tidak lurus hatinya, sedangkan orang yang benar itu hidup oleh percayanya. Pertanyaan yang ketiga, apa tugas orang benar pada orang yang membusungkan dada atau sombong? Mengedukasinya agar terus hidup dalam kehendak Tuhan. Istilah bahasa Yunani untuk kesombongan adalah hiperepania, artinya membusungkan diri dengan angkuh. Orang sombong berlagak dirinya lebih baik dari orang lain karena mengira dirinya lebih hebat dari yang sebenarnya. Tuhan membenci kesombongan sebab kesombongan adalah dosa. Mengapa kesombongan itu dosa? Karena kesombongan berarti memberikan pujian dan penghargaan kepada diri kita sendiri untuk sesuatu yang Allah lakukan. Kesombongan berarti mencuri kemuliaan yang seharusnya diperuntukkan bagi Allah saja. Karena kesombongan membuat seseorang tidak menghargai anugerah. Karena kesombongan menghapus semua kebaikan. Karena kesombongan membuat seseorang tidak bisa menghargai orang lain. Karena kesombongan membuat orang tidak tulus. Alkitab mencatat beberapa tokoh yang sombong sehingga Tuhan hukum, yaitu Firaun, zaman Musa, Keluaran pasal 1 dan pasal 5 ayat 1. Goliat, 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Saul, 1 Samuel 15 ayat 12. Daud, 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai 17. Nebukadnezar, Daniel 3 ayat 1 sampai 23. Dari cerita tokoh-tokoh tersebut, kita dapat katakan tidak ada gunanya manusia hidup dengan kesombongan. Karena sombong bisa membawa dampak buruk untuk diri sendiri dan orang lain. Orang yang sombong hidupnya tidak akan tenang. Orang yang sombong bisa memunculkan permusuhan, bahkan dibenci atau tidak disukai oleh orang lain. Tapi kita sebagai umat Tuhan, baik itu pelayan Tuhan, pendeta, penatua maupun diaken, orang tua maupun muda-mudi, tentu tidaklah baik bila kita membenci mereka yang sombong. Karena tugas kita di dunia ini adalah terus menyatakan kasih Kristus dengan mengedukasi orang-orang yang sombong terhadap kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita sendiri harus menjadi teladan dengan selalu memiliki kerendahan hati
karakter positif yang melekat pada diri sendiri. Dan itu dimiliki karena kita hidup dalam firman Tuhan dan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga dimampukan untuk menyampaikan firman Allah yang berhubungan dengan kesombongan. Yang kedua, kita mendoakannya dengan merendahkan diri agar Tuhan menyatakan dosa itu karena telah bersikap sombong, mengakui kesombongannya, meminta ampun, dan memandang kebesaran dan kasih Allah. Yang ketiga, kita sebagai sesama ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambarnya tidak perlu mendiskriminasi mereka, menjauhi mereka, ataupun menghakimi mereka. Karena itu bukanlah bagian dari mengerjakan keselamatan kita sebagai orang yang dibenarkan Allah. Demikianlah 3 hal ini yang menolong kita untuk mengedukasi orang yang sombong. Mari bersama kita memerangi kesombongan, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada siapa saja yang kita jumpai di hari ini. Kita mengakhiri renungan di pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Maha Suci dan Maha Kasih, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami, menegur kami, memerintahkan kami agar tidak tinggi hati dalam kehidupan ini. Siapapun kami sungguh bukanlah yang Engkau senangi bila kami berlaku tinggi hati. Dengan selalu berlaku rendah hati yang Engkau senangi, maka kami akan dimampukan untuk memerangi kesombongan dengan mengedukasinya lewat firman, doa, dan keteladanan hidup. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.